Halo semuanya, kami dari kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 2 di SMK Letris Indonesia 2 yang beranggotakan Maria Stefani Bernadetta Rehing, Nia Nursyani Wadana, Sally Saina Aureli, Selviana Haryanto, dan Sherly ingin menjelaskan mengenai materi administrasi umum, yaitu sistem penyimpanan arsip menurut tanggal. Yuk semuanya disimak baik-baik penjelasan dari kami. Pengertian: sistem penyimpanan menurut tanggal adalah sistem penyimpanan atau penemuan kembali surat atau bahan yang disusun sesuai dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu arsip dibuat. Sistem ini merupakan sistem yang sangat sederhana dan mudah, namun sistem ini juga seringkali menggunakan alat bantu lain seperti kartu indeks untuk menemukan arsip yang akan dicari. Hal ini dikarenakan orang sangat sulit untuk mengingat tanggal kapan surat tersebut dibuat, apalagi jika arsip yang dicari sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kriteria: pertama, tahun sebagai subjek, bulan sebagai sub-subjek, dan tanggal sebagai sub-sub-subjek. 2. Tahun sebagai laci, bulan sebagai judul guide, dan tanggal ditetapkan sebagai judul folder. Menyusun daftar klasifikasi atau penyusunan arsip. 1. Laju pertama pada filing kabinet diberi guide mulai dari bulan Januari sampai Desember sesuai dengan volume arsip. Bila volume arsip semakin banyak, maka satu laci filing kabinet dapat diisi hanya 3 guide. Misalnya berisi guide bulan Januari sampai Maret. Laci berikutnya berisi 3 guide bulan April sampai bulan Juni, dan seterusnya sesuai dengan yang diperlukan. 2. Di belakang guide terdapat folder yang contohnya tergantung pada banyaknya hari dalam bulan bersangkutan. Contoh bulan Januari dapat berisi 31 map, bulan Februari berisi 28 map, dan seterusnya. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan yaitu 1. Filing kabinet. Cukup 1 laci dalam 1 tahun atau menyesuaikan kebutuhan. 2. Guide. Dapat disiapkan 12 buah sebanyak bulan dalam 1 tahun. 3. Map folder. Disiapkan 365 buah atau jumlahnya sebanyak hari dalam 1 tahun. 4. Kotak sortir. Disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Kartu indeks. Disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk membantu memudahkan penemuan kembali arsip yang disimpan. 6. Buku arsip. Buku ini diperlukan untuk mencatat warkat yang diterima atau dikirim. Prosedur penyimpanan arsip. Penyimpanan arsip adalah salah satu fungsi manajemen arsip dalam hal menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa yang akan datang. Penyimpanan arsip merupakan rangkaian pengelolaan arsip agar aman terjaga dan terpelihara. Langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip. 1. Pemberian kode. Memberi kode pada surat dengan kode yang diambil dari tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan arsip. 2. Mengisi kartu indeks. Membagi tanggal menjadi tanggal utama, subtanggal, dan sub-sub tanggal. 3. Menyimpan surat berdasarkan kode pada kartu indeks dalam laci, guide, dan folder yang sesuai. 4. Menyimpan kartu indeks dalam lemari kartu indeks sesuai huruf yang tertera pada tab kartu indeks. Prosedur penemuan kembali arsip. Penemuan kembali sangat erat hubungannya dengan sistem penyimpanan yang dipergunakan. Kalau sistem penyimpanan salah, maka penemuan kembali arsip akan sulit. Bila petugas arsip dapat langsung mengetahui jenis arsip yang diminta dan kode klasifikasinya, maka petugas dapat langsung mencari arsip tersebut pada tempat penyimpanan arsip. Sedangkan bila petugas arsip kesulitan menemukan kembali arsip, maka dapat mencari arsip melalui kartu indeks atau kartu judul. Langkah-langkah atau prosedur penemuan kembali arsip. 1. Perhatikan daftar klasifikasi dan cari kartu indeks.
2. Perhatikan kode penyimpanan pada kartu indeks. 3. Carilah surat pada laci, guide, folder yang sesuai berdasarkan kode pada kartu indeks. Kelebihan dan kelemahan sistem tanggal. Kelebihan sistem tanggal dalam penyimpanan arsip. 1. Sangat cocok untuk unit pengelolaan yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. 2. Sangat mudah diterapkan dan sederhana. Kelemahan sistem tanggal dalam penyimpanan arsip. 1. Tidak semua organisasi cocok dengan sistem ini, terutama untuk organisasi besar. 2. Akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjam menyebutkan masalah atau perihal arsip tersebut. 3. Terkadang sulit menemukan kembali dokumen karena lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. 4. Agar mudah mengatur letak arsip dan folder, maka pembuatan kode tidak murni 100%, tetapi harus ditambahkan dengan kode abjad. Gambar laci penyimpanan arsip sistem tanggal. Susunan, guide, dan folder pada laci filing kabinet yang digunakan untuk beberapa tahun. Gambar peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip sistem tanggal. Filing kabinet, guide, map folder, rak sortir, kartu indeks, buku arsip. Jadi, kesimpulan dari semua penjelasan kami adalah bahwa sistem penyimpanan arsip menurut tanggal adalah sistem penyimpanan atau penemuan kembali surat atau bahan atau arsip yang disusun sesuai dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu arsip dibuat. Berikut prosedur penyimpanan arsip menurut tanggal. Menyusun daftar klasifikasi atau penyusunan arsip. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Adapun peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan antara lain: filing kabinet, guide, map folder, kotak sortir, kartu indeks, dan buku arsip. Penyimpanan arsip yaitu salah satu fungsi manajemen arsip dalam hal menjamin penemuan kembali arsip dan penggunaannya di masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah penemuan kembali arsip. Dalam hal ini, sistem penyimpanan harus benar agar arsip mudah ditemukan. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga penjelasan ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih.